Halo teman-teman. Nah, ini saya mau ngonten. Saya mau bikin konten ini ya teman-teman. Jadi di konten ini nanti, please jangan ada pikiran negatif di konten saya yang ini ya, khusus konten saya yang ini, karena saya mau cerita banyak sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber saya. Jadi banyak subscriber saya itu yang menyemangati saya, Mas masih muda, ayo semangatlah, tetap konten, semangat. Jadi gini teman-teman, ini untuk menjawab pernyataan atau dukungan teman-teman yang menyuruh Mas Blakra itu semangat konten, harus bervariasi, inilah intinya begitu ya. Jadi kalau soal semangat teman-teman, kalau soal semangat konten, semangat juang di YouTube, insya Allah sebagai YouTuber desa, perjuangan saya, semangat saya, mungkin kalau sekelas YouTuber desa, YouTuber kampung, bukan kota, bukan artis, insya Allah saya termasuk pejuang yang gigih dalam berjuang di YouTube konten kreator. Jadi kenapa saya bilang begitu? Ini enggak pamer, sekali lagi jangan dihujat, jangan diambil sisi negatifnya, ambil saja sisi positifnya apa yang saya sampaikan. Ini soal semangat. Yang teman-teman lihat di belakang ini yaitu rumah. Nah, rumah saya. Pohon-pohon ini, semua yang ada di sekeliling ini, mulai dari pagar gerbang. Ini semua saya dapatkan real dari YouTube. Karena sebenarnya sebelum di YouTube saya itu bangkrut habis-habisan dari usaha mebel. Jadi saya usaha mebel itu sudah minus, sudah nggak punya apa-apa, minus ratusan juta. Akhirnya saya memutuskan jalan terakhir di konten kreator. Jadi konten kreator YouTube, ada sisa dana mungkin ya 10-an juta waktu itu. Jadi istilahnya saya mengadu nasib, jika hancur sekalian. Jadi kalau soal semangat di YouTube, insya Allah saya sudah paling semangat. Bayangkan, ini bukti semangat saya di YouTube, ini bukti kalau saya itu pejuang yang gigih di YouTube. Sebagai YouTuber desa, saya sudah bisa ini mendapatkan ini. Ini era-era kejayaan 3 tahun yang lalu. Sampai 2023, awal-awal 2023 itu masih oke lah ya, keuangan masih oke. Nah, tuh. Saya beli tanah ini tahun 2020 itu hampir 400 juta, 2020-2021. Ya. Itu real dari gaji YouTube. Itu sudah sisa saya bayar hutang ratusan juta di mana-mana, di bank, di teman-teman. Setelah 2021, mulai 2022 Januari saya sudah mulai membangun rumah ini keliling ya. Jadi ini tanah kosong, ada semua, ada videonya awal-awalnya. Jadi kalau soal semangat, soal itu teman-teman, sudah nggak bisa dilakukan kalau soal semangat ya. Berhasil belum? Tuh ini sekarang bersih, aku bersih sama bojo kemarin ini hasilnya malah kerasan nongkrong di sini. Ayo, sekarang saya mau ngajak bojo ini juga ngomong-ngomongin. Jadi ya, kalau soal semangat ngonten, ya, kalau soal semangat kita, apa yang kita miliki semua ini kan hasil real dari YouTube ya. Jadi kalau soal semangat, kita sudah gendar perjuangan banget. Terus lagi kenapa sekarang ini kita kayak kehilangan ide? Sebenarnya idenya banyak, tapi kita juga ada hitung-hitungannya teman-teman. Dulu kita ngonten sergap, mengeluarkan biaya banyak nggak apa-apa, tapi karena pendapatan dari YouTube itu ada profit, lek ngarani badi,
ibarat orang jualan itu ya, saya jual video dibayar YouTube separuh, terus kita potong uang operasional ya, itu kita masih dapat untung banyak untuk beli tanah, untuk beli rumah. Nah kalau sekarang kita sudah antara penjualan sama keuntungan sudah nggak apa nih, nggak untung ya, ya kita sekarang sudah nyantai. Maksudnya nyantai itu ya kita tetap, Coba lihat ini. ya kita tetap ngonten teman-teman, kita tetap ngonten, tapi kita nggak berharap lebih pendapatan banyak dari YouTube. Jadi kalau kita harus memforsir lagi untuk pengeluaran banyak tapi nggak ada yang nonton, ya saya nggak mau. Intinya ini loh, aku nggak mau hanya demi konten terus aku harus ngentek nih dana loh, maksudnya ya harus masa arep ada loh mah nggih biayai ngonten kan ya tidak mungkin lah yo, tapi kan ada loh kuwi sampai habis hartanya hanya untuk membiayai konten yang tidak laku. Tapi kan kita dulu juga berangkat dari nol, berangkat dari nggak punya apa-apa. Nggak ada. Ngonten. Nggak bisa. Enggak, ada yang biar kan konten yang pertama itu juga konten Blackrak Family loh. Blackrak Family dia wis duwe dana gede. Iya, maksudnya sing kuwi. Konten pertama dia diragati emas. Lek nggak nek ragat, apa sing ditok nih? Kalau nggak ada modal. Ragati Mas Pira. Ya ada dana, ada modal lah, tetap ada modal. Nggak ada, kita itu konten pun tetap ada modal. Aku lali lem Blackrak Family itu. Ya wis era kejayaan kan itu. Ada modal banyak toh. Ya wis kan konten Blackrak Family kan setelah Blackrak New tenar. Nah iya. Ketemu? Oh, jare ini lupa, bojo saya ini lupa katanya kerang. Blackrak Family dibangun dari nol. Ya enggak. Blackrak Family itu kita sudah punya modal gede loh. Bayang no, beli HP-mu berapa? Kita sudah punya wifi pribadi itu bayarnya wis gede. Terus kita bayarin orang banyak juga. Banyak pembantu, banyak kru, rame. Itu loh teman-teman. Jadi kalau soal semangat, insya Allah lah ya teman-teman, kita semangat, kita juga sudah bisa mempersembahkan wujud dari keberhasilan kita di YouTube. Jadi kalau ngonten terus kita nggak dapat apa-apa ya, kecuali ada kita punya usaha lain yang penghasilannya gede, jadi konten itu hanya apa ya, kayak ngarani cuma untuk sekedar hiburan, hobi gitu gak apa-apa, karena ya memang ada dana selain itu. Tapi kalau konten ini memang untuk pendapatan, untuk penghasilan, kalau kita terus-teruskan untuk kita paksakan untuk mengeluarkan biaya besar dengan penghasilan yang nggak seberapa, yo kebodohan itu namanya. Gitu teman-teman. Ada kok, banyak kok teman-teman YouTuber itu yang subscribernya jutaan sekarang sudah nggak ada nonton, banyak kok. Udah dijualin banyak. Yes, teman kira-kira sendiri aja. YouTuber siapa saja yang subscribernya sudah jutaan tapi sekarang sudah nggak ada yang nonton. Itu loh teman-teman. Karena kejayaan ada eranya. Kecuali artis. Nah, kalau kita itu kan orang biasa sih, kita itu orang biasa. Jadi kalau berharap orang itu suka terus sama kita itu nggak mungkin di channel YouTube itu teman-teman. Jadi gitulah kira-kira. Jadi jangan, ini cuma ya teman-teman ya. Nah, konten kalau nggak punya biaya ya bisanya cuma konten bacot gini saja teman-teman. Kontennya cuma ngomong-ngomong gini aja. Ini contoh konten-konten yang sudah tidak ada biayanya. Jadi walaupun kontennya cuma modal bacot gini doang, kasarannya bilang ya, tapi kita juga perlu wifi pribadi yang anunya besar ya, yang ibaratnya itu kita punya wifi pribadi yang bayarnya juga agak mahal, itu termasuk modal juga.
terus kita butuh kamera HP yang juga mumpuni gitu teman-teman. Memang kelihatannya konten kreator itu kelihatannya cuma gitu sepele, padahal yakin teman-teman, kalau konten kreator itu tidak didukung sumber daya yang baik, ya hasilnya nggak begitu baik, nggak begitu bagus gitu teman-teman. Udah dulu teman-teman ya semoga saya sudah tegaskan di awal, intinya jangan ada prasangka negatif karena ini cuma konten menceritakan keberhasilan atau ibaratnya semangat lah. Kalau masalah semangat kita sudah kita wujudkan. Kita hampir 5 tahun ya, dari 2019 saya ngonten sampai hari ini, bahkan sudah mencapai sekitaran 5.000 video kita produksi. Channel YouTube kita nggak cuma satu ya, ini channel yang paling kecil ini ya. Jadi kita ngelola 10 channel. Asal teman-teman tahu, kita bisa beli semua ini nggak dari satu channel saja. Jadi channel Blakrak Family ini cuma channel ya intinya keseharian. Udah teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.